Untuk yang pertama, kami beralih pada tim pro. Apakah sudah siap? Baik, waktu dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur dan Bapak Dewan Juri yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan apa santri berperan menjadi politik. Politik itu menurut dari bahasa Yunani, yaitu artinya polis, kota atau negara, yaitu sesuatu tata negara menurut istilahnya. Jadi kita jadi santri itu harus menjadi santri yang berpolitik agar tata negara kita itu hilang dari kata-kata orang-orang dolim, orang-orang munafik, dan orang-orang yang biadab. Dan yang pertama, santri itu harus berperan politik karena harus mengikuti jejak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW itu berada di peperangan dan memenangi sebuah wilayah peperangan tersebut, dan disebut di situ ada orang-orang kafir, maka orang kafir tersebut diberi dua pilihan. Yang pertama yaitu masuk Islam, yang kedua bayar jizyah. Dan santri itu harus berpolitik karena apa? Karena harus menghindarkan dan mencegah orang-orang yang dolim, orang-orang yang munafik dari kepolitikan kita, khususnya politikan Indonesia. Karena Sayyidina Utsman bin Affan berkata, jikalau kezaliman itu tidak bisa dihilangkan dengan Al-Quran dan hadis, maka kezaliman tersebut bisa hilang dengan tangan penguasa. Yaitu kita harus menjadi penguasa agar kezaliman di negara kita itu bisa hilang. Terus yang ketiga, santri harus berpolitik, harus mengikuti ulama-ulama, jejak para ulama kita terdahulu. Contohnya Mbah Hasyim. Mbah Hasyim mendirikan Nahdlatul Ulama itu karena agar akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak hilang dari Indonesia. Dan juga ulama lain seperti Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab itu mendirikan FPI itu agar apa? Agar politik di Indonesia, Islam di Indonesia itu tidak diinjak-injak oleh politik. Nah, dari situ kami menyimpulkan santri harus berpolitik karena banyaknya kezaliman di negara kita. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Waktu masih ada, apakah ada penambahan? Kita beralih pada tim kontra, yakni opening statement dengan durasi waktu 3 menit. Apakah tim kontra sudah siap? Siap. Waktu dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kontra ingin memaparkan pendapat kami bahwasanya menurut kami dunia politik itu sangat dominan dengan namanya maksiat. Karena apa? Karena dunia politik itu sangat kotor. Tidak sedikit orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik itu terjumus dalam jurangnya maksiat. Yang sudah kita ketahui bersama, santri dan pesantren itu sejak lama itu menjadi rujukan dan fatwa-fatwanya itu dijadikan anutan oleh masyarakat, terutamanya di Indonesia. Dan ketika santri berkecimpung dalam dunia perpolitikan, maka di sini santri dan pesantren tidak dapat mempertahankan nilai-nilai keagamaannya karena masyarakat telah menilai bahwasanya para santri itu tidak berbicara atas dasar kepentingan agama atau kepentingan yang mereka dukung itu tidak berdasarkan kepentingan kemaslahatan beragama. Secara tidak langsung membuat santri dan pesantren dicap buruk oleh masyarakat. Dan karena mereka memandang bahwa politik adalah tempat media untuk saling berebut kuasa, tipu daya, dan hal-hal jelek lainnya. Maka dari itu banyak contoh di sini, yaitu banyak pesantren yang mengalami penurunan kualitas dikarenakan kiainya terlalu sibuk dalam dunia politik dan melalaikan dan banyak terluang waktu dalam untuk mengayomi santri-santrinya. Maka dari itu
ketika santri bergelut dalam dunia politik itu sangat tidak dibenarkan. Karena apa? Karena fitrah hakikatnya santri itu mengayomi masyarakat. Itu santri adalah sebagai rujukan dan sebagai panutan umat beragama terutama di Indonesia. Karena apa? Karena sudah kita ketahui bersama di Indonesia ini banyak yang namanya tikus-tikus kantor, banyak penggelapan dana, korupsi di mana-mana. Dan wakil-wakil rakyat tidak bertanggung jawab. Itu karena apa? Karena santri-santri yang apa? Karena santri yang awalnya santri itu ikut dalam bergelut dalam dunia keperpolitikan. Karena syaitan itu godaannya sangat kuat. Bahkan sekelas kiai berseso saja tidak kuat menahan godaan syaitan, apalagi kita santri yang lemah iman ini. Maka dari itu, ketika kita sebagai santri ingin berkecimpung dalam dunia perpolitikan, itu harus menimbang secara matang. Karena apa? Karena kita sebagai santri itu adalah hakikatnya suci. Hakikatnya adalah mensucikan, itu menjadi panutan umat beragama terutama di Indonesia. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita beranjak pada sesi kedua, yakni penguatan argumen. Masing-masing memiliki waktu 3 menit. Kita beralih pada pihak pro. Apakah sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih bagi Bapak Moderator yang telah memberikan waktu. Kemudian kami, yaitu dari tim pro, ini menguatkan pendapat saudara kami yang mungkin berhaluan FPI ya. Memang seorang santri itu harus mengikuti ranah politik, kancah politik untuk menghilangkan kemungkaran yang ada di dalam politik tersebut. Dan juga agar seorang santri tersebut itu tidak dipermainkan oleh politik tersebut. Karena apa? Malam ya'rif as-siyasah akalathu as-siyasah. Seorang yang tidak mengetahui politik, maka ia akan termakan oleh politik tersebut. Kemudian, jikalau dalam politik tersebut itu ada kemungkaran, apakah tidak boleh bagi kita seorang santri untuk membenarkannya? Memang dalam politik kebanyakan itu ada perkara mungkar. Terus apakah kita harus meninggalkannya? Kan tidak. Bahkan Syekh Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitabnya Syajaratul Ma'arif yaitu menerangkan la yutramul haqqo li ajli batil. Perkara yang hak itu tidak boleh ditinggalkan karena adanya perkara batil. Makanya dari itu seorang santri itu harus masuk ke kancah politik agar membenarkan mereka-mereka yang melenceng dari agama. Kemudian agar martabat Islam tidak diinjak-injak oleh politik tersebut. Karena apa? Karena kita tahu pemimpin-pemimpin sekarang, yaitu pemimpin politik, itu ingin mengkritik agama Islam, yaitu ingin menjatuhkan agama Islam agar untuk kepentingan pribadi. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu berkata, ad-dinu wal mulku tau amani. Agama dan politik itu adalah dua saudara kembar, yang mana agama tersebut itu adalah asas, kemudian politik itu adalah penjaganya. Yang mana jikalau suatu perkara itu tidak ada asasnya, maka akan hancur, akan sia-sia. Kemudian apabila suatu perkara itu tidak ada penjaganya, maka perkara tersebut akan sia-sia. Terima kasih. Waktu masih ada, apakah menambahi? Sudah. Kita berlanjut pada pihak kontra, yakni penguatan argumen dengan durasi waktu 3 menit. Apakah sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan dan Jam Juri untuk waktunya. Di sini perlu kita ketahui bersama bahwa sejak lama umat Islam di Indonesia ini menempatkan seorang kiai sebagai sumber rujukan moralitas keagamaan dan juga panutan umat, dan fatwa-fatwa kiai ini akan dipegang erat oleh masyarakat secara luas, sehingga sudah berkewajiban bagi seorang santri untuk mengaplikasikan keagamaan, haliyah Islamiyah, adabiyah Islamiyah
diaplikasikan kemana? Ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mensiarkan agama, mendakwakan agama ke umat manusia. Kemudian kewajiban juga bagi seorang santri adalah menjaga diri dari sesuatu yang bisa merusak fitrah agama, bisa merusak kewibawaan kesantrian. Kalau di sini kami menyatakan ketika seorang santri ini masuk ke ranah politik, benar, memang tidak selamanya politik itu kotor, tetapi masyarakat luas telah memberikan argumen atau menyono bahwa politik di Indonesia adalah politik yang kotor, di mana politik adalah tempat perebutan kekuasaan. Juga politik adalah tempat di mana orang-orang yang gila jabatan. Sehingga apabila seorang santri ini masuk ke ranah politik, otomatis secara tidak langsung dia akan menerima imbas dari persepsi orang-orang yang menilai bahwa politik adalah sesuatu yang kotor. Kemudian sehingga konsekuensi yang dimiliki oleh orang-orang atau santri tersebut adalah predikat uswah hasanah seorang kiai atau santri tentu akan tercabut legitimasinya, ketua, nasihat, serta fatwa yang diberikan oleh kiai ketika diterima oleh masyarakat umum akan dilihat dari kacamata politik, sehingga membuat ragu masyarakat apakah fatwa yang dikeluarkan oleh seorang santri ini memang kebutuhan umat ataukah memang kebutuhan politik atau politikus yang diikuti. Kemudian kita mengambil dari kaidah yaitu daful mafasid muqaddam al soleh. Di situ menegaskan bahwa mencegah kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan. Kalau kita ini atau Anda menganggap bahwa ketika santri masuk ke dalam politik ini dapat memberantas sesuatu yang tidak benar, dan di situ sangat tidak benar. Karena apa? Lebih bahaya lagi ketika orang-orang awam ini tidak menerima fatwa seorang kiai. Mau gimana Islam di Indonesia? Mau kita apakan agama di Indonesia? Sedangkan fatwa kiai yang seharusnya benar tidak bisa diterima oleh masyarakat umum. Karena apa? Karena persepsi orang-orang awam mengatakan bahwa politik itu kotor. Terima kasih. Habis. Tepuk tangan untuk kelas 7 dan kelas 5. Kita berlanjut pada sesi ketiga, yakni saling debat dengan memiliki waktu 7 menit untuk saling berdebat dengan durasi waktu masing-masing 1 menit. Kami beralih pada tim pro. Apakah sudah siap? Siap. Waktu dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih pada Tuan Moderator telah memberikan waktu kepada saya. Untuk mohon pertama tentang kiai sebagai figur masyarakat. Ya, saya betul. Saya setuju dengan pandangan tersebut. Karena itu, lebih baiknya kiai masuk ke dalam politik. Sudah dicontohkan pada Mbak Yai dulu. Mbak Abdul Fakih membentuk sebuah partai bernama Partai PKNU. Jadi katakan kepada saya, jika memang politik itu buruk, kenapa kiai kalian, kiai kita, Mbak Abdul Fakih sampai mendirikan Partai PKNU? Pertama. Yang kedua, jika menggunakan kaidah daful mafasid baru menjadi masalah. Karena itu justru malah mengakibatkan santri harus masuk pada politik. Kenapa demikian? Karena yang pertama, jika kalian tidak masuk pada politik, santri sebagai pengertian umum bahwa orang yang pernah bermukim di pondok, baik itu mencakup pada kiai atau yang sebagainya. Jika seorang santri tidak masuk pada politik, maka negara akan hancur. Kalian akan melihat korupsi merajalela. Waktu habis untuk pihak kontra, teman untuk menanggapi. Terima kasih kepada pimpinan atas waktu yang diberikan. Kami mendapati pendapat yang telah diutarakan bahwasanya santri dan kiai itu tidak perlu terjun dalam medan politik. Karena apa? Pada era saat ini sudah kita buktikan banyak para kiai yang terjun malah teledor bukan mengingatkan, sehingga tersibukkan dengan politikus.
sehingga lupa akan tugas utamanya, yaitu khairun nas anfa'un nas, untuk mengayomi masyarakat. Maka dari itu perlu kita ketahui, politik berbeda zaman, berbeda juga cara mengutarakannya. Memang pada zaman Abaye Fakih itu ikut terjun karena rata-rata orang di sana itu paham akan politikus yang baik. Nah, berbeda dengan zaman sekarang, banyak orang yang menyalahgunakan kuasa, orang-orang yang kurang ilmu, kurang pengalaman, sehingga terjadilah politik kotor, terjadi banyak korupsi, kudeta, dan yang lain. Bahwasanya kemarin Waktu habis. Persilakan untuk pihak pro. Ya, kami menanggapi dari pihak kontra. Maka dari itu, memang politik sekarang itu dipegang oleh orang-orang yang tidak tahu keadilan dan tidak tahu kebenaran. Maka dari itu, peran dari santri itu harus memasuki kancah politik tersebut untuk membenarkan para pemimpin-pemimpin yang melenceng dari agama tersebut. Karena apa? Malah yang timur wajib illa bil wajib. Apabila mensiarkan syariat Islam tidak bisa efektif dengan masuk dalam ranah politik, maka politik tersebut menjadi wajib untuk membenarkan agama. Karena kita tahu agama Islam di Indonesia sekarang sedang dirusak oleh politik. Seperti contoh full time school, yang mana sekolah dari pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore. Itu bertujuan untuk apa? Nah, itu bertujuan untuk menghapus sekolah-sekolah diniyah yang berbasis agama. Itulah tujuan dari pemerintah. Waktu habis, kita silakan untuk pihak kontra. Jadi terima kasih. Jadi memang santri itu bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan bagi orang-orang yang salah berguna. Jadi karena apa? Karena jika seorang santri itu terjun dalam ranah politik, itu bisa menyebabkan akibat fatal. Karena masyarakat awam itu memandang mutlak bahwa politik itu adalah barang kotor. Dan jika seorang santri itu terjun dalam dunia politik, itu bisa saja mengakibatkan pesantren-pesantren itu mengalami penurunan kualitas. Karena apa? Karena kurang perhatiannya kiai-kiai atau pemimpin pondok untuk mengayomi santri-santrinya, untuk mendukung bagaimana kinerja santri-santri untuk bisa menjadi panutan, terutamanya di Indonesia. Seorang santri itu seharusnya tidak harus terjun dalam dunia politik. Banyak metode-metode yang bisa dijadikan untuk amal ma'ruf nahi munkar. Terima Waktu kasih. habis, persilakan untuk pihak pro. Gini Pak, mungkin tim pro itu harus banyak-banyak mendengar dari tim kami Pak. Karena apa? Santri itu harus berpolitik di sini karena banyaknya kemungkaran Pak. Sedangkan kemungkaran ini tidak bisa hilang ketika sang penguasanya tidak seorang santri Pak. Jadi seorang santri ini harus menjadi berpolitik gara-gara apa? Gara-gara ada kemungkaran tersebut Pak. Jadi seorang santri berpolitik itu satu, untuk apa Pak? Untuk mengingat para pejabat-pejabat bangsa itu kembali kepada Allah Pak. Sekian, terima kasih. Waktu masih ada, sudah. Kita silakan untuk pihak kontra. Jadi begini, saya ulang lagi. Kenapa seorang santri ini tidak berhak untuk masuk ke politik? Karena apa? Karena masyarakat luas ini telah berpikir bahwa politik adalah sesuatu yang rusak. Sehingga ketika seorang santri masuk ke dalam ranah politik, maka nanti ketika seorang santri ini memfatwakan sesuatu, maka orang-orang awam, orang masyarakat akan berpikir begini, ini loh, akan berpikir begini ya, ini memang fatwa untuk kemaslahatan umat ataukah untuk kepentingan politik lah, untuk menolak keragaman tersebut, maka seharusnya santri tidak perlu masuk ke ranah politik. Karena apa? Sampai bayangkan, kalau andaikan seorang santri masuk dan fatwanya benar tidak diterima masyarakat, bagaimana nanti masyarakat ini bisa menerima sesuatu yang benar? Maka dia akan tersesat, tidak akan menerima. Karena apa? Karena persepsi yang salah terhadap politik. Karena seorang awam sudah memberi anggapan bahwa politik adalah sesuatu yang kotor. Maka saya tegaskan lagi, seorang santri ini tidak perlu memasuki ranah politik karena dengan mudarat yang sedemikian rupa. Terima kasih. Waktu masih ada. Dan juga gini, saya menanggapi bahwa Kiai Mbah Yai itu tidak mengenangkan bahwa putra-putranya ikut dalam ranah politik. Dan juga kita lihat Mbah Yai itu sangat fokus untuk mengayomi santri-santri yang kita sebagai santri-santri Mbah Yai. Dan kita lihat langsung bahwa Mbah Yai itu sangat tidak berkenan untuk ikut terjumus dalam bidang politik. Karena apa? Mbah Yai itu ingin mengayomi bagaimana caranya santri-santrinya ikut dalam mengayomi masyarakat dalam panutan agamaan Indonesia Raya ini. Terima kasih.
Waktu habis. Perdebatan yang sangat panas dari masing-masing kubu, baik pro maupun kontra. Tepuk tangan untuk kelas 7 dan kelas 5. Kita akan beralih pada sesi keempat, yakni closing statement. Masing-masing memiliki waktu 2 menit. Dan kami beralih pada tim pro. Apakah tim pro sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya bahwa santri harus masuk dalam ranah politik, karena dengan santri masuk dalam ranah politik, pengaruh mereka akan lebih luas, bukan hanya antar desa, kecamatan maupun kabupaten, tapi satu negara. Yang kedua, jika memang santri tidak mau sebagai orang yang paling beriman di antara yang lain, tidak mau masuk dalam ranah politik, terus siapa yang akan membaguskan politik? Jika orang-orang baik tidak mau masuk ke dalam ranah politik, maka orang-orang jahil akan mengisinya. Maka jangan salahkan jika santri tidak mau masuk dalam politik, korupsi merajalela, kurikulum tambah amburadul dan lain sebagainya. Terima kasih. Waktu masih ada, apakah ada yang menambahi? Cukup. Cukup. Kita beralih pada pihak kontra, yakni closing statement dengan durasi waktu 2 menit. Apakah sudah siap? Siap, waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan atas segala waktunya. Santri dan politik, dua benda yang tidak bisa disatukan, karena santri lebih condong pada agamis dan politik lebih condong pada politis. Agamis lebih dikecimpungkan pada sesuatu yang bermanfaat dan berakibat baik, sedangkan politis pada zaman era milenial sekarang lebih condong pada sesuatu yang buruk dan mengakibatkan kerusakan. Maka dari itu kita santri berkiprah di politik, perlu kita ketahui ini hanya cukup dalam segi kultural atau bermasyarakat, memberikan saran kepada sesama. Mana sih calon pemimpin yang baik, yang kita bukan termasuk terjun. Kita sebagai santri tidak perlu berkiprah dalam puasa, cukup hanya segi kultural saja, karena memang itu tugas kita sebagai santri. Apabila kita terjun dalam bidang puasa, maka kita akan teledor dengan tugas utama kita untuk mengayomi masyarakat, menunjukkan mana aja yang lebih tepat. Dan maka dari sebab itu perlu kita ingat bahwa saat kunjungan Wafid MD, Abah Yai Maksum juga berkata bahwasanya seandainya saja Abah tidak melarang saya ikut politik, maka saya akan terjun pada politik. Nah, dari perkataan beliau itu perlu kita ketahui bahwasanya politik zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda. Beda juga cara menghadapinya. Dulu bisa terjun, bisa, karena memang orang-orangnya itu berbibit unggul. Nah sekarang itu banyak orang-orang yang kurang ilmu namun ambisi untuk mempertahankan politik tersebut. Maka dari itu pesan Abah Yai Maksum kemarin, sebaiknya cukup dalam kultural saja. Diketahui lagi, itu berkhidmah bukan cuma lewat politik, tapi dengan berbagai macam aspek, bisa berdakwah dan juga yang lainnya. Dari santri untuk negeri, dengan berjihad santri, bukan dengan berkekuasaan. Karena maka dari itu kita selaku santri harus menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk tanpa perlu terjun. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelas 7 dan kelas 5. Selanjutnya